Bener denger suara, bener-bener kayak suara orang lagi ngegraung gitu, kayak suara macan. Oke, kembali lagi dengan gua Imam di Horror Misteri. Ya, jadi pada kesempatan kali ini gue akan bercerita di mana cerita ini kiriman dari salah satu narasumber gue yang mengirimkan sebuah video ke gue untuk diceritakan kisah paranormal experience dia di cerita ini. Di cerita ini mungkin kalian mikir banyak hal yang di luar nalar kalian atau di luar pikiran kalian, dimana kok bisa di tempat seramai seperti ini banyak kejadian-kejadian aneh di dalamnya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja berikut ke ceritanya. Halo semuanya, perkenalkan dulu ya. Pertama, nama gue Ramdan. Di sini gue mau ceritain tentang dulu cerita tentang horor gitu, tentang apa nih? Di sini gue mau ceritain tentang pengalaman horor gue waktu gue pernah kerja di salah satu bioskop di Jakarta. Dan langsung aja ya ke ceritanya. Dan dimana waktu itu pada tahun 2018, tepatnya di bulan Oktober, gue baru join di salah satu bioskop ternama di Jakarta. Jadi awal mulanya pas pertama kali gue kerja di bioskop itu, gue udah nemuin hal-hal yang bener-bener menurut gue tuh janggal banget di bioskop itu ya. Dari yang di dalam auditoriumnya, toiletnya. Nah, pas gue baru banget jadi anak baru, gue udah nemuin kejanggalan. Yang pertama itu, kejanggalan itu ada di gudang gitu. Jadi tuh gudangnya itu kayak gudang barang, kayak tempat-tempat buat packaging, tempat-tempat kayak jagung segala macem, buat tempat-tempat kayak makanan-makanan yang belum jadi lah, kayak karamel segala macem. Di situ pukul jam 12:30 itu gue request barang gitu, dan di situ gue kayak nemuin kejanggalan, kayak suara-suara aneh dari suara-suara anak bayi yang gue denger. Terus juga kayak ada suara-suara kayak barang jatuh, entah itu pulpen atau apa segala macem. Dan yang paling horornya itu di store leader itu ya, atau di store Senior Star itu gue kayak sama temen gue nih malam naruh kayak tempat MD gitu. MD itu apa tuh? MD itu kayak apa namanya, kayak merchandise. Dan di situ gue lagi request barang sama Senior Star gue atau leader gue. Dan di situ gue bener-bener berdua sama Senior Star gue tuh, gue kayak bener-bener denger suara, bener-bener kayak suara orang lagi ngegraung gitu, kayak suara macan. Terus juga kayak gue pengen sih sesekali gitu kayak ditampakin gitu. Dan bener aja keesokan harinya tuh gue kayak bener-bener ditampakin kayak. Dan di suatu ketika gue request bener-bener kayak, situ keadaannya bioskop lagi rame, gue bener-bener request barang sendiri dan itu juga karena emang disuruh sama Senior Star gue masuk buat ngambil minyak sama jagung. Gue bener-bener kayak, ya itu tadi, kayak ada suara macan, suara graung, dan bener-bener gue ditampakin kayak sosok hitam, kayak palanya doang gitu. Dan setiap kali gue mau request itu, gue kayak dihororin banget. Kayak gimana sih, kayak gue dibikin takut, kayak pintu tuh udah gue tutup, tiba-tiba tuh pintu kebuka lagi, pas gue masuk itu pintu ketutup lagi, kebuka lagi Ya. Dan lanjut ke cerita selanjutnya ya. Jadi tuh ini penampakan atau hantu itu gak cuma di satu tempat aja, tapi banyak banget, kayak di box office pembelian tiket, terus juga di store Acer, di hotspot tempat yang buat masak-masak, di dalam auditorium, dan di kamar mandi pun juga ada.
Dan pertama di box office ya, di box office itu pernah ada customer yang mau beli tiket, terus tiba-tiba tuh dia ngelihat kayak sosok tinggi gede gitu di belakang pintu ya, yang mau ke store Acer gitu. Jadi tuh store Acer itu tempat dimana yang buat robek-robekin tiket gitu, starnya yang buat robek-robekin tiket itu naruh kayak barang atau equipment gitu-gitu deh, barang-barang bioskop gitu, kayak kebutuhan-kebutuhan bioskop. Nah di situ customer langsung bilang ke salah satu star atau salah satu yang kerja di situ kan, langsung ngomong, "Mas, itu tolong ya pintunya ditutup aja, soalnya ada yang ngeliatin saya dari tadi," katanya. Itu cowok atau cewek kira-kira? Itu mungkin karena sosoknya gede ya, mungkin kayak gue tahu siapa. gede gitu, kayak kuntilanak gitu. Dan selanjutnya itu di belakang box office ya, di belakang pembelian tiket, yaitu store Acer. Dan di store Acer ini dulu ada film namanya itu kayak Pocong gitu ya. Jaga Pocong. Itu filmnya film Jaga Pocong. Dan di situ kan kayak ada bener-bener pure pocong ya, Atribut. mannequin pocong gitu. Dia itu bener-bener ditaruh di belakang dan itu bikin ngagetin orang banget. Dan di keesokan harinya itu yang pas ada film Sumpah Pocong gitu. Kok Sumpah Pocong? Jaga Pocong? Film Jaga Pocong itu gue lupa itu film apa. Dan di dalam Sorasa itu gue kayak bener-bener nyium bau kemenyan, kayak bau kembang 7 rupa. Dan itu bener-bener gak cuma gue doang yang ngalamin, star-star lain pun juga ngalamin gitu. Dan kayak ada bunyi-bunyi geraza. Dan jadi itu kejadian yang ada di Store Acer. Kita lanjut ke di kejadian yang di dalam auditorium. Dan di dalam auditorium itu gak cuma 1-2 orang star aja yang ngerasain, dan semuanya tuh ngerasain juga kalau sosok makhluk serem itu tuh ada. Itu dan di Audi berapa? Dan benar-benar ada. Itu di auditorium, di masing-masing auditorium itu beda-beda ya penampakannya atau hantunya mungkin beda. Dan jadi di masing-masing auditorium itu ada kayak benar-benar sosok penampakan itu beda-beda banget. Di auditorium kan kalau di sinema bioskop gue kan ada 4 auditorium ya, 1, 2, 3, dan 4. Dan di auditorium 1 itu gue sering banget nemu kejanggalan, kayak bener-bener kayak penampakannya itu tuh kayak demen banget bercanda, kayak Jahil gitu maksudnya. jahil, kayak suka kayak mainin AC yang tadinya AC dingin, terus juga jadi tiba-tiba tuh AC jadi kayak panas gitu, bener-bener panas. Dan banyak customer komplain, dan itu juga bukan karena kesalahan dari bioskop kita, karena mungkin dari makhluk tersebut. Dan yang kedua itu di auditorium 2 ya. Di sini gue sendiri pribadi ya, waktu gue masih jadi kru di situ, gue tuh ngerasa nyaman kalau misalnya kayak clear up gitu. Kalau clear up itu kayak ngambilin sampah bekas-bekas orang nonton gitu ya, itu namanya clear up. Dan di auditorium 2 itu menurut gue tuh kayak auditorium yang paling nyaman. Padahal tuh mungkin ya orang pendapatnya beda, temen-temen gue yang lain mungkin mikirnya kayak auditorium 2 tuh emang bener-bener kayak suhu ruangan AC-nya itu bener-bener panas. Dan kalau mau ada kayak, kalau seandainya kayak kita nemu sosok penampakan tuh kayak susah buat kaburnya tuh, kayak space buat kaburnya itu bener-bener susah banget. Lewat pintu samping kita kejebak di dalam kayak di dalam suatu ruangan juga gitu deh, kayak jadi tuh titik auditorium 1 sama titik auditorium 2 itu kayak ketemu gitu, terus kebuka jadi satu pintu. Nah di dalam auditorium 2 itu gue pikir sih kayak setannya lumayan kayak sedikit ya, dan gak lumayan jahil juga. Dan beralih ke auditorium 3 itu kayak bener-bener kayak gue bener-bener kayak denger suara anjing bener-bener ngegonggong. Itu bener-bener kayak pure gue denger sendiri sama temen-temen gue juga. Dan di sini anjing itu bener-bener kayak jahil. Oke. Dan di auditorium 3 itu gue bener-bener denger sosok anjing yang ngegonggong, dan dia kayak mengganggu setiap temen-temen gue kalau mau clear up gitu. Dan suaranya tuh kalau kita dengerin dia semakin kayak pelan, tapi semakin kita bodo amat dia malah semakin kenceng suaranya dan semakin kedengeran. Dan bener-bener mungkin setannya kayak mau memperkenalkan diri gitu kali ya. Dan selanjutnya kita ke auditorium 4. Dan di auditorium 4 itu bener-bener kayak setannya bener-bener kayak mellow. Kadang tuh setannya kayak
dia ngeluarin suara nangis, kadang ketawa, lebih banyaknya tuh kayak suara kayak ngederung, kayak gimana ya, kayak nangis kayak itu dia lebih banyak ngeluarin suara nangis. Nggak ngerti juga ya kalau di auditorium 4 tuh kayak gimana ya, penampakannya itu kayak bener-bener melo gitu, kayak bener-bener. Tapi itu semua orang dengar. Itu semua orang dengar. Dan pernah waktu itu gue sama teman-teman gue lagi break dan gue makan di pantry. Jadi tuh ini modelnya pantry gue, ini auditorium di atas, dan itu bener-bener lagi banyak orang aja di kayak berani ngeluarin suara dia yang dia nangis. Dan gue sama teman-teman gue kayak diem, dia suaranya malah makin kenceng. Dan gue sama temen-temen gue nih mau mastiin lagi kan, ini bener-bener suara dari penampakan atau makhluk halus tersebut atau bukan. Gue sempet diem sama teman-teman gue hening beberapa detik gitu, kayak 5 detik gue hening dulu sebentar. Dan emang bener itu suara dia. Dan di auditorium 4 bener-bener dia tuh penampakannya tuh kayak. Dan di saat gue lagi briefing pun, mau itu briefing pagi, briefing mau masuk closing itu jam 3:30 ya, dan pagi itu jam 10 lewat kita udah briefing. Dan dia bener-bener nunjukin kayak suara ketawa, cekikikan, dan kayak suara-suara nangis, lebih banyak sih suara nangis gitu ya. Dan sampai manajer gue pun mastiin, jadi tuh bioskop gue emang papasan banget sama apartemen ya. Jadi pas didorong pintu emergency exit-nya itu emang bener-bener pas dibuka. Dan jadi pas gue sama manajer gue buka itu pintu emergency exit, dan manajer gue mau pastiin lagi kayak itu benar gak sih suaranya ada, itu benar gak sih suaranya ada. Dan kebesokan harinya lagi manajer gue lagi sendiri, lagi ngerjain tugasnya dia, dan dia kayak dengar suara orang lagi ngebor, bener-bener kayak lagi getok-getok palu. Dan gue buka lagi pintu emergency exit-nya sama manajer gue, dan nggak ada yang kerja di situ, bener-bener nggak ada yang bener-bener nggak ada yang mantek, nggak ada yang bor, itu bener-bener nggak ada. Dan di mallnya pun juga nggak ada yang lagi renovasi stand atau apa. Jadi itu bener-bener nggak ada yang renovasi stand atau nggak ada yang getok-getok di apartemen, itu bener-bener nggak ada. Jadi itu pure emang suara keisengan, kejahilan dari makhluk halus tersebut sih kalau menurut gue. Dan gue mau lanjut lagi cerita tentang yang ada di hotspot ya. Ini itu yang ada di pembelian snack, yaitu Popcorn Zone. Dan lanjut ke bagian hotspot. Dan di situ kalau bioskop itu pasti ada perollingan unit ya. Ada yang di pembelian tiket, ada yang di aser, ada yang di hotspot, dan ada yang di bagian makanan snack, yaitu Popcorn Zone. Nah, pas gue denger mistis horor yang gue rasain di hotspot itu, gue di bulan Januari tanggal 31 gue baru dipindahin unit, yaitu di bagian hotspot. Dan nah pas di bulan Januari tanggal 31 gue inget banget gue baru dipindahin ke hotspot. Dan bener-bener tuh makhluk halus, bener-bener jahil banget ya, kayak tempat es batu yang bener-bener berat banget. Gue buka, tiba-tiba jatuh, tiba-tiba naik lagi. Itu es batunya? Bukan es batunya, kayak tempat es batunya gitu. Nah, yang pas di tempat es batunya itu, di modelnya tuh kayak bener-bener apa ya, tinggi, gede, itu tempat es batunya. Dan itu bener-bener besi, dan kalau bunyi tuh kayak kenceng banget, prang, bener-bener kayak jatuh. Dan gue ngebuka, terus jatuh, dan itu naik lagi. Dan tempat es batu, dan gue nggak ngerti. Dan gue disitu masih anak baru, dan gue langsung keluar dong. Gue ngomong ke teman-teman gue, dan ya teman-teman gue ada yang percaya, ada yang setengah percaya, ada yang setengah enggak. Dan ada yang bener-bener kayak ya mungkin temen gue nyaranin kayak, oh lo mungkin anak baru, itu kayak makhluk halusnya kayak mau kenalan sama lo gitu, kayak gitu. Dan gue optimis aja kayak selagi gue nganggu dia ya gue fine aja. Dan gue juga orangnya nggak pernah jahil sama hal-hal mistis kayak gitu sih menurut gue. Dan lanjut ke toilet ya, ini mungkin yang terakhir. Mungkin toilet itu ya gue tahu juga sih kalau toilet itu kan emang nggak boleh kotor, dan emang nggak boleh kotor, dan emang harus bersih, karena kan itu emang tempat pembuangan kita ya. Kayak tempat kita BAB, tempat kita buang air kecil, itu kan semua ada di toilet ya. Dan itu kan kotor, najis, dan emang bener-bener nggak boleh kotor, harus bener-bener sering dibersihin. Dan di situ ada
pernah ada customernya itu kayak tunanetra gitu ya, kayak budak dan nggak bisa ngomong, dan dia cuma ngasih bahasa isyarat gitu kayak hahaha kayak gini, terus juga kayak gini gitu, kayak nunjukin kalau dia tuh ngelihat pocong gitu. Dan Itu di toilet mana? Cewek atau cowok? itu di toilet cewek, dan kita kan modelnya kan ini toilet cowok, ini toilet cewek, jadi tuh ini tengah-tengahnya tuh kayak jalanan gitu, dan di atasnya ada CCTV kok. Dan bener-bener kayak customer itu kan tunanetra ya, ada sebagian yang bener-bener kayak punya indera keenam gitu ya, bisa ngelihat atau nggak bisa. Dan gue percaya sih kalau misalnya kayak tunanetra itu tuh kayak bisa ngelihat gitu-gitu, kayak orang budak, orang bisu itu pasti bisa ngelihat hal-hal yang mistis kayak gitu sih kalau menurut gue. Dan di situ temen gue ditegur langsung sama tuh customer. Dan pernah ada kejadian juga, temen gue pernah ditegur sama ibu-ibu kayak gini, Mbak, tolong dong, saya dari tadi kayak ada yang ngikutin deh di belakang saya, gitu ya. Mungkin emang gimana ya, star-starnya juga emang kalau ke toilet itu pada takut. Kadang ada yang minta temenin, ada yang minta kamar mandi berdua, kayak gitu-gitu. Karena Keseringan itu krunya cewek atau cowok yang sering minta temenin? yang minta temen itu sih cewek, biasanya kan kayak Pure kan lebih takut ke cewek ya, cewek tuh lebih takut sama hal-hal yang kayak begitu sih kalau menurut gue. Dan yang gue pahamin sih emang ya, kalau kayak makhluk halus itu emang demen kayak tempat-tempat yang lembab, yang pencahayaannya itu kurang, dan itu emang ada di toilet kan. Dan gue pernah banget, jadi tuh pas gue jadi asar itu kan ada yang checklistan gitu ya di dalam toilet. Dan itu gue udah checklist dari jam 10, 11, 12 kan checklistan gitu kan, 1 jam sekali kita harus kontrol toilet ya. Dan itu bener-bener checklistannya itu dihapus, bener-bener kosong. Dan disitu ada spidol, dan spidolnya itu kayak suka hilang-hilangan gitu. Ya mungkin segitu aja kali ya pengalaman pribadi horor gue selama gue kerja di bioskop. Dan ini emang bener-bener pure gue yang ngalamin sama teman-teman gue yang ngalamin. Dan mungkin buat kalian yang kerja di bioskop juga pasti tahu kejadian-kejadian janggal atau kejadian-kejadian aneh yang kayak gini, yang sama yang kayak gue alamin. Jadi sampai segitu aja ceritanya. Bagi kalian yang ingin kisah paranormal experience-nya diceritakan di channel YouTube gue ini, kalian bisa langsung aja kirim videonya ke email gue. Dan satu lagi, kisah-kisah horor misteri atau paranormal experience yang ada di channel YouTube gue ini bukan membuat untuk kalian menjadi takut akan hantu atau lainnya, tetapi kalian ambil sisi positifnya aja, yang dimana kalian harus percaya bahwa ada sesuatu hal yang lebih besar, atau ya setidaknya kalian lebih percaya akan Allah, yang dimana kekuatannya itu melebihi apapun. Bagi kalian yang menjalankan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Tetap semangat, stay healthy, stay at home, dan jangan sampai kalah puasanya. Di sini dulu aja. Jangan lupa kalau kalian menyukai video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe untuk mendukung channel ini supaya makin berkembang. See you on the next video. Bye bye.